Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ketika aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ketika Yesus pergi, kata Yesusnya ada dua yang datang. Yang pertama adalah dirinya, yang kedua adalah, ada tiga yang datang. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat, yang ketiga adalah dia sendiri. Kapan dia datang? Pada saat diiringi tanda-tanda akhir zaman. Kapan penyesat itu datang? Pada saat ada yang mengaku dirinya tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda. Kapan roh kebenaran itu datang? Pada saat datangnya seorang nabi yang menghantam semua hukum-hukum jahiliyah yang didatangkan kepada iblis menuju kepada seluruh dunia. Nah, pertanyaannya kepada saudara, kalau Yesus mengatakan tanda kedatangannya dibarengi dengan tanda kemanusiaan, dan ketika dia pergi yang datang adalah roh kebenaran, lalu siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus ini? Yang dialami Paulus ini kan terjadi juga sekarang ini. Ada orang yang mengaku didatangi Yesus. Kita tinggal melihat aja. Kalau hidupnya menjadi lebih baik, berarti pengakuannya itu bisa diterima. Tapi kalau hidupnya makin jahat, berarti Yesus yang datang sama dia itu. Apakah dengan Anda menyembah Yesus itu bukan jahat? Menyembah Yesus. Kalau Anda menggunakan kata menyembah kan berarti menganggapnya sebagai yang maha kuasa. Ya saya nggak menyembah Yesus dong kalau gitu. Nah sekarang yang disembah di gereja siapa? Yang disembah di gereja siapa? Yahweh, kami di HKBP Jehovah. Yehova, Yesus bukan Yesus. Yesus dipuja-puji. Bukan Yesus. Ya enggak dong. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Tapi di kitab di agama Anda masih melakukan sabat? Sabat enggak dong. Kita kan bukan Advent. Berarti Anda Minggu. Ya Minggu lah dipilih harinya yang paling cocok. Melanggar gak firman Tuhan itu? Ya kan Yesus sudah bilang dia Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus nggak maksakan harus hari Sabat. Nggak ada tuh perintah Yesus gitu. Itu alasannya ya. Yesus makan babi. Makan babi kan Tuhan kami yang bilang, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, justru yang keluar malah yang menajiskan. Tuhan kami yang ngomong. Berarti narkoba boleh ya? Ya nggak bisa dong merusak tubuh. Jangan nggak boleh. Ya, begitu. Nggak bisa. Merokok juga sebenarnya nggak boleh, tapi nanti terlalu keras kata teman-teman Oten ya kan. Sebenarnya merokok nggak boleh. Untungnya kan, uang habis, iya. kesehatan menurun. Tapi katanya makan babi boleh. Katanya. Makan babi boleh. Boleh, itu junjungan yang ngomong loh. Petrus saja nggak terima itu waktu junjungan ngomong gitu. Tapi gimana Yesus mengatakan boleh makan babi? Tapi apa yang terjadi? Berapa penglihatan? Sembelilah 3 kali. Iya. Baru mana Yesus mengajarkan makan babi? Aduh, aku lupa itu Bang Juma di mana. Tapi yang jelas itulah intinya. Tinggal googling aja nanti. Bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Bukankah itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan? Iya, itu intronya. Terus kenapa hubungannya ke babi? Ada lah hubungannya. Baca lah itu hanya mengenai cuci tangan, dan di menu makanan mereka orang-orang Yahudi nggak mungkin makan babi.
Tapi orang Ya, Kristen itulah. yang berasal dari Roma itu kan pemakan babi sebelum mengenal Kristus. Betul. Nah, Betul. maka mereka memaknai tidak apa-apa makan babi. Betul. Itulah yang di kepalanya, itulah yang ada di benaknya apa? Petrus. Ih, aku disuruh mau nemui perwira Italia. Itu kan orang kafir, makan babi. Nggak mungkin aku menemui orang kafir. Kan gitu di benaknya Petrus. Tapi apa yang terjadi? Malaikat datang. Petrus, kau harus temui seorang perwira Italia namanya Cornelius. Bahkan ada dapat penglihatan lagi setelah malaikat ngomongkan gitu kan. Tunjukkanlah sembelih hewan-hewan yang harus sembelih. Masuk di sana, ada di sana babi. Sembelihlah, nggak mau Petrus, nggak mau 3 kali. Sembelihlah apa yang dikatakan Yahweh. Ya, kalau di bahasa Orthodox Jewish Bible-nya Hasem. Apa yang diperintahkan Hasem untuk kau sembelih? Sembelihlah dan jangan kau nyatakan haram yang nyatakan halal. Jadi pertama Yesus ngomong dia nggak terima, nggak percaya Petrus nih. Yang ngomong langsung Hasem, Yahweh yang ngomong di penglihatan itu. Sudah kalah Petrusnya kan? Kalah Petrusnya. Jadi terbukti ucapan Yesus itu berasal dari yang Maha Kuasa, Yahweh. Makanya jangan dilawan sabdanya, melawan Yesus itu melawan Yahweh. Petrus sudah kena batunya. Gitu cuma. Jadi masalah makanan itu enggak terlalu esensi, bukan jadi menajiskan orang, enggak pangalaho. Maksudnya apa sih? Attitude, sikap. Itu yang menjadi menajiskan orang. Sikapnya, perbuatannya. Masalah makanan. Oh iya. Ya kan? Berarti Yesus salah ya? Salah kok salah. Lah, Yesus salah karena dia mengatakan Petrus yang salah. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Ternyata Tuhan sendiri yang datang menghalalkan semua, membatalkan semuanya, kan gitu. Makanya kan dibilang Yesus, aku Tuhan atas hari Sabat dan Tuhan atas semua hukum-hukum Taurat ini. Itu wewenang Yesus, gitu loh. Ada lagi tambahannya ya. Bible baru lagi, cetakan baru lagi. Ada tambahannya berarti. Iya, kata Yesus, ada tertulis di hukum kalian itu, katanya orang Yahudi kan. Mata ganti mata, telinga tangan ganti tangan. Tapi aku katakan padamu, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada yang membencimu. Kita kan gitu. Berarti apakah dia melanggar hukum Taurat? Sementara dia ring satunya yang Maha Kuasa, penguasa surga, anak Bapa yang Maha Kuasa, yang dikasihi. Berarti kan dia lebih tahu daripada kita. Kita nggak usah terlalu ini kita. Jelas-jelas Yesus itu bahasanya udah bahasa orang dalam, bahasa surgawi. Tahu dia tak berdosa kan? Yesus ini, berarti Yesus ini pembohong berarti ya? Nah, aku juga berpikir dia mengatakan pembohong, pembangkang, tidak turut dengan arahan dari yang Maha Kuasa, ya kan? Yang Maha Kuasa bilang ini haram. Tiba-tiba Yesus mengatakan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, justru yang keluar. Petrus shock. Tapi di situ membacanya. Kalau begitu, di situ tidak ada hubungannya dengan babi loh. Ada loh. Makanya akhirnya Petrus itu dapat penglihatan itu. Sembelih. Karena waktu dia pertama kali mendengar pernyataan Yesus itu dia pun shock. Tunggu dulu. Kan Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu datang kemudian dan memperlihatkan tanda-tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa penglihatan Petrus itu adalah penglihatan seorang nabi? Loh, memang kayak nabi gitu seperti Daud, seperti Nabi Musa, oke lah. Iya, ini sama. Petrus ini nabi. Ya, sampai itu kan dibilang nabi juga itu sebenarnya. Nabi ini inti kerja dari nabi ini kan mengarahkan umat Yahweh ini supaya dalam koridornya menjalani hidup. Itu.
Umat Yahweh lagi. Jadi itu kan sebenarnya menjalankan fungsi kenabian sebenarnya, mengarahkan jemaah. walah. Kalau yang benar-benar Makin profesional makin ya. jauh ini Bang Andi. Yang begini dipelihara. Hancur dunia. Ya kan fungsi kenabian yang dijalankan murid-murid Yesus ini. Ya saya juga, ini kan fungsi kenabian di saya. Datanglah kepada Yahweh, saya bilang, dialah Tuhan semesta alam. Datanglah kepadanya melalui Yesus. Itu fungsi kenabian yang dijalankan. Cuman karena aku Adalah. tidak punya mujizat, Angkat tangan saya kalau orang Saya. sudah encer kali otaknya kayak gini. Orang yang tidak berlogika tapi namanya logika. Kenapa tidak berlogika? Berlogika lah itu. Apa yang Anda berlogika? Tangan Anda tidak- keduanya itu yang maksudnya itu. Anda cuman doktrin Nanti. yang tidak masuk akal. Itu hanya halusinasi. Nanti itu Bang Juma, waktu dunia ini sudah mulai kehilangan arah, di sini nasi Mesias yang datang. Aduh, Kebetulan orang Yahudi masih menanti Mesiasnya. aduh, betapa bodohnya Anda. Nah, gitu Mesias ini diakui orang Yahudi ini. Banyak orang yang percaya kalau itu Mesias. Ada nggak Padahal Kristen lain, palsu. Bang host moderator? Aku angkat tangan kalau orang bodoh kayak gini, angkat tangan saya. Iya. Orang tolol dan bodoh dan bahlul menyesatkan kayak gini, aku nggak bisa diskusi. Iyalah, nggak apa-apa Bang Juma. Kebenaran itu memang masih berat untuk Bang Juma terima sekarang. Tapi Ya, terserahmu lah. Kau ke neraka saja sana. Orang kalau sudah membiasakan dirinya berbohong, kebohongan bukan lagi sesuatu yang fatal bagi dia. Mau ngomong apapun bebas. Mau terserah dia ngomong apapun boleh. Jelas-jelas Yesus berbicara kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, katanya nanti di akhir zaman. Jadi memang rupa-rupa tipikal pemakan babi itu kalau sudah dia di dalam tubuhnya lebih banyak babi daripada makanan halal, ya mulutnya sudah longor kayak setan ngomong. Sudah kayak iblis yang ngomong, segala sesuatu kejahatan jadi baik. Dikatakan bahwasanya bukan yang masuk ke dalam mulut katanya. Habis itu dia legalkan lagi Petrus melihat penglihatan. Habis itu Petrus juga nabi. Lama-lama dia ngaku juga nabi. Waduh, besok jadi kayak Pak Denny ngaku Tuhan juga dia ini. Ujung-ujungnya materi tidak terselesaikan. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang penting percaya Yesus tuh. Iya tahu. Percaya Yesus. Ketika Anda menuhankan Yesus, siapa yang Anda percayai? Yesus lah. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk dituhankan. Yesus mengajarkan untuk dirasulkan. Ada siapa yang Di Anda ayatnya ada. siapa yang Anda percayai sampai Anda menuhankan Yesus? Yesus bilang begini, akulah Tuhan. Yesus pernah bilang begitu. Gariting. Di mana? Ada. Di mana? Itu ada ayat bilang begini. Yesus bilang dia bunuh diri. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya. Itu Yesus. Siapa yang bilang itu? Parah ini, parah. Jadi dia bukan Anak Tuhan manusia untuk hari Senin. adalah Tuhan atas hari Sabat. Untuk hari Sabat aja. Iya, konteksnya karena itu berbicara kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu menjalankan hari Sabat, hari kudus bagi mereka. Tapi Maka Tuhan, yang menjadi tapi Yesus kudus, itu masih yang bertuhan. menjadi Gimana? suci di hari Sabat itu Yesus. Tapi Yesus bertuhan.
Yesus soal bertuhan dan tidak bertuhan pun juga dia Tuhan. Iya. Berarti Yesus ini bagaimana ceritanya? Tuhan yang bertuhan gimana ceritanya itu? Tuhan yang bertuhan yang Bang Suma maksud itu, Tuhan yang dimaksud adalah Bapa di surga sana. Yang dia maksud. Nah, berarti Yesus adalah Kalau ada manusia yang bertuhan berarti. Manusia Yesus, namanya Yesus, tetapi dia adalah Tuhan atas manusia yang lain yang percaya kepada dia. Nah, sementara dia juga bertuhan, gimana ceritanya? Dia bertuhan karena bertuhan kepada Bapaknya yang ada di surga. Yang mengutus berarti dia adalah manusia yang bertuhan. Berarti dia masih bertuhan. Dia manusia Yesus yang bertuhan kepada Bapaknya. Nah, bagus. Berarti Tuhan Anda adalah manusia yang bertuhan, kan begitu? Tuhan saya ya dalam namanya Yesus bertuhan kepada punya Bapa ya namanya Bapa. Dia disebut juga Tuhan. Siapa? Ya, dia bertuhan juga kepada Bapaknya. Karena kenapa? Dari Bapaknya itu diberikan kuasa kepada dia. Maka ada ayat bilang bagi kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. Nah, karena itu yang di surga maupun yang di bumi menjadi kuasa dia, termasuk umat manusia, maka dia disebut Tuhan atas manusia dan segala makhluk di bumi. Iya. Berarti Yesus ini adalah Bapa ini dimaksudkan dengan penguasa yang memberikan kuasa kepada anak. Sama seperti Brahma memberikan kuasa kepada Krishna, gitu ya? Ya logika berpikir seperti itulah. Bukan masalah konsep bertuhan seperti itu, tapi bertuhan berdasarkan yang diutus dan yang mengutus. Itu kami punya konsep. Iya, itulah sama seperti Hindu kan, Brahma kemudian kami tidak menyamakan karena mereka punya pandangan berbeda. Pasti ada pandangan yang berbeda. Krishna itu kami samakan, apalagi kamu yang menyamakan kepercayaan kami. Ya itu katanya Brahma kamu mau framing Krishna Yesus ya sama kepada percayaan orang lain, itu salah. Karena siapakah kamu untuk membicarakan kepercayaan orang lain seperti itu? Ya sama tadi Brahma Bapa, Krishna Yesus, Roh Kudus Siwa. Saya tidak tahu itu orang-orang itu punya keyakinan, karena itu mereka punya keyakinan. Iya, tidak bisa kebawa untuk menjelaskan kepada saya. Saya yang melihat itu. Makanya dalam agamamu itu kan Trinitas sama deh, mereka juga Trimurti. Tidak bisa kau sama-samakan, tidak bisa. Urusan sama, biar kau bilang tidak bisa tetap sama. Seperti saya jelaskan tentang agama. Brahma, saya jelaskan Krishna, pasti kamu juga marah. Bahwa saya jelaskan agama Bapa, itu Yesus dan juga Roh Kudus 3. Itu fakta memang sama. Nggak bisa kamu sama-sama. Itu sama. Yang orang bisa berkata ya itu ya tidak. Nggak bisa. Saya tidak bisa. Saya tetap menolak karena saya senior. Saya tetap menolak karena saya tidak tahu. Krishna dengan Yesus. Yang pasti ada tidak sama. Yang paling junior Siwa dan Kudus. Begitu saudaraku ya. Jadi sesuatu yang jangan sama-samakan. Tidak sama kan gitu. Sesuatu yang sudah sama fakta real boleh mengatakan tidak sama. Tidak sama. Pandangan kamu nggak sama. Untuk pandangan orang lain tidak sama. Sekarang terbukti kita Yesus berdua bagi saja Bapak punya pandangan siapa? tidak sama. Yesus bagi Bapak siapa? Yesus bagi Bapak siapa? Ya Bapaknya.
Nah, sama Kristen juga begitu. Yesus bagi Bapa itu anak, tapi Ya Yesus sama, bagi sama Bapa juga. apa bagi Namanya Yesus itu Brahma punya anak namanya Krishna, sama. Apa bedanya? Kamu berbicara tentang keyakinan orang yang kamu sendiri mau sama-sama. Anda kan saya kan siapa Bapak menurut Yesus? Siapa Bapak menurut Yesus? Siapa Bapak menurut Yesus itu adalah pertama anak, pertama adalah firman, kedua adalah firman, ketiga adalah yang diutus. Nah, sama persis itu. Jadi yang dia adalah firman, yang kelima adalah turun ke bumi menjadi daging, sama dengan Krishna, nggak ada bedanya. Mau menyamakan lagi. Memang begitu, gimana saudara? Gimana? Habis itu nanti muncul siwa. Muncul siwa. Siwa itu apa? Dia itu sama seperti pandangan Luga. Di sini, Ibu Tuhan katanya. Langsung keyakinan saya saja. Kamu jangan bawa keyakinan lain, itu saja cukup. Iya, karena Anda mau disamakan dengan orang Yahudi nggak cocok. Persempitlah. Disamakan dengan orang Islam apalagi. Maka satu-satunya konsep agama yang Anda anut ini ya sama seperti Trimurti, kan gitu. Nggak boleh diskusi. Berdiskusi tentang dua pandangan keyakinan saja. Kamu bawa ke keyakinan orang lain. Enggak. Saya bilang tidak boleh, sama. Fair. Kalau kamu diskusi tentang keyakinan sama, saya cukup dengan saya, karena saya tidak bisa berbicara keyakinan orang lain. Cukup. Enggak, kan kita ini orang belajar toh. Kita ini orang belajar. Nah, jadi kita melihat konsep ketuhanan di Kristen itu sama persis dengan Hindu. Nggak bisa disama-samakan. Karena Anda biar menolaknya tetap aja sama. Cara berbeda. Anda menolaknya pun percuma karena faktanya sama, kan gitu. Ya, walaupun saya tidak mengatakan sama, pada kenyataannya di lapangan sama. Bukan katakan sama tadi kok. Kamu katakan sama dari itu fakta, saya yang itu sudah menolak kok. Ya, Anda menolaknya karena Anda malu mungkin. Kamu jangan malu kan? Atau karena apa? Ngapain saya malu? Nah, kalau saya tidak malu, kenapa Anda kemudian menolak sementara konsepnya sama? Bapak, ya konsep Brahma, sama itu pandangan kamu. Krishna, Yesus, Shiva, Roh Kudus, penjelasan. Nah, pada saat penjelasan pasti ada perbedaan. Itu sama. Cuman karena kalian ini menutupi diri dengan seakan-akan ajarannya dari Yesus, padahal kan bukan. Janganlah kamu berbicara. Di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk diibadahi, disembah? Sementara dia sendiri bertuhan. Dan Anda akui memang Yesus bertuhan, kan? Kalau itu ayat saya sampaikan tadi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu dikatakan tentang penyembahan. Karena kenapa? Pada hari Sabat orang harus berhenti beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksudkan itu adalah anak manusia, yaitu yang ada sementara berbicara, yaitu Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan terhadap hari Sabat itu. Yesusnya tidak pernah mengajarkan terhadap tidak ada. Dan Yesus berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat. Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hanya gara-gara mengatakan anak Tuhan adalah Tuhan bagi hari Sabat dan terus jadi Tuhan. Bukan itu, ke situ arahnya. Itu karena pandangan kamu, bukan pandangan kami. Pandangan Yesus gimana? Pandangan Yesusnya gimana? Pandangan Yesus adalah dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi siapa berdoa pada hari Sabat berdoa untuk Yesus. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak mengajarkan untuk diibadahi? Ada nggak Yesus diibadahi? Itu anak manusia adalah Tuhan terhadap hari Sabat itu dimaksudkan untuk menyembah, itu mengurus kepada sekarang ada punya. Sekarang kamu sendiri Sabat. Istirahatan. Kamu sendiri Sabat. Ya iya. Kamu Sabat. Kami Sabat.
Hari apa? Hari Sabtu, hari Minggu. Hari apa kamu sabat? Orang Kristen hari Sabtu juga berdoa, beribadah kepada Tuhan. Iya kan, Yesus hanya Tuhan untuk hari Sabat. Ya iya, hari Sabat. Nah, terus ada nggak dia mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Ada nggak? Orang Israel yang berbicara pada saat ada nggak dikatakan komunikasi sama mereka? Ada nggak Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Ada nggak? Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, hari Sabat yang bertuhan ke Yesus. Manusia ada nggak dikatakan Yesus begitu? Anak manusia, hari Sabat anak manusia adalah Tuhan untuk manusia. Ada nggak? Untuk beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Ada nggak Yesus mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan untuk manusia? Ada nggak? Enggak. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Anda manusia enggak? Anda manusia enggak? Yang dimaksudkan anak manusia di dalam Alkitab itu merujuk kepada Yesus. Iya, Yesus. Ada Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan untuk manusia. Ada enggak? Enggak ada. Berarti dia bukan Tuhan untuk manusia. Ada. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada. Di mana? Di mana? Di Yohanes 13 ayat 13. Apa yang dikatakan? Apa? Dikatakan di situ, aku guru dan Tuhan. Itu salah. Kamu menyebut guru dan Tuhan. Katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan ataupun Tuhan sama, mereka punya jabatan. Enggak wah, inilah kau ini penyesat yang dimaksudkan di situ merujuk kepada yang dimaksudkan kamu itu menyesat berarti karena memang kamu mau Yesus itu yang dimaksudkan dia mengatakan kepada Rabam Muamaran itu adalah guru dan merujuk kepada ayat yang tadi yang saya sampaikan pada konteks awal tadi, yaitu berkaitan dengan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka Anda mengartikan ucapan Yesus karena Anda itu adalah tidak tepat, karena itu merujuk kepada Anda bukan pengikut kan Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus, makanya Anda menuhankan, padahal Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan untuk hari Sabat. Dia cuma Tuhan, bukan Tuhan. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda kemudian tidak akan menuhankan Yesus. Karena kalau mengenal Yesus itu ya cukup menjadikannya sebagai utusan Tuhan saja. Kenapa Anda menuhankan sementara Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Kan begitu. Itu artinya Anda tidak kenal Yesus. Yang Anda kenal itu Kristus yang ingin disembah. Yang ingin disembah itu Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Itu yang mau disembah. Tapi Yesus, anak Maria, hanya ingin dikenal sebagai rasul doang. Gitu kawan. Karena Anda Kristen, ya maka Anda memaksakan Kristus ini sebagai Tuhan. Anda silakan aja, itu hak Anda menuhankan makhluk kuburan. Tapi anak manusia Yesus Kristus itu hanya ingin dikenal sebagai rasul, tidak lebih. Kalau mau hidup kekal, kata Yesus, kenali aku sebagai utusan. Jangan kau kenali aku sebagai Tuhan. Itu. Jangan main mecut. Nah, Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Yesus dikenal kedua-duanya. Utusan bisa, Tuhan bisa. Baca. Kelebihan kami punya keyakinan itu Yesus. Ya kan jelas lah, kalau jelas. Itu kami punya kelebihan tersendiri. Kelebihan Anda itu gila permanen, itu kelebihan Anda.
Yesus mengatakan hidup kekal itu, kalau keyakinan yang kami hidup tidak kenal, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Yesus mengatakan itu jelas. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai, kekal itu mengenal Yesus sebagai yang diutus. Nah, diutus. Itu diutus itu karena dia itu diutus dari Bapa. Maka konteks saya itu berkaitan dengan dia adalah seorang utusan yang konsep mengarah kepada seorang nabi. Nah, berarti dia mau dikenal sebagai, berarti dia harus dikenal untuk memperoleh hidup kekal. Kenapa kita mending ada ke neraka saja atau di gereja, jadi lap kaki, jangan di sini. Lanjut, Kak. Ya. Kristen, lanjut, Kak. Kristen. Oh ya, silakan. Kalau mau berdiskusi, silakan. Apa mau didiskusikan? Dengar-dengar aja tadi dari bawah. Senang dengar aja. Oh, senang dengan penjelasannya Gurunda ya, berarti ya? Ya, dengar-dengar aja lah. Memang apa yang mau didiskusikan, host, temanya? Iya, terserah. Yesus punya Tuhan, katanya Edis. Gimana? Nah itu, memang Tuhan itu apa, host? Yang host tahu biar tidak berbeda pendapat gitu. Ya, Tuhan itu bukan makhluk, namanya juga Tuhan, Bang. Oh, bukan makhluk. Iya. Tapi gini Bang Juma, kalau artinya la ilaha illallah itu apa sebenarnya Bang Juma? Tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Berarti di Bang Juma nggak ada Tuhan gitu ya? Selain Allah. Oh, berarti berbeda kita Bang. Kalau di kami ada Tuhan. Itu, yaitu di kami juga ada Tuhan. Tapi ya itu bilangnya tidak ada Tuhan. Bagaimana? Nah, sekarang saya tanya, ada nggak Tuhan selain Yesus? Setahu saya Yesus Tuhan. Saya tanya dulu, ada nggak Tuhan selain Yesus? Setahu saya Yesus Tuhan. Kalau pandangan yang lain ada nggak Tuhan? Terserah. Saya Tetapi dulu, tadi kan Bang Juma sudah bilang tidak ada Tuhan. Selain? Ya saya tidak tahu, yang jelas kan kata Tuhan yang kita pakai. Berarti Anda gila. Berarti Anda gila. Bang Juma kan sendiri tadi yang bilang tidak ada Tuhan. Nah kalau selain kami ada Tuhan. Oke. Jadi agak berbeda kita. Jadi gini, daripada debat kusir Bang Juma. Sekarang di kamu ada Tuhan katanya. Di kamu ada Tuhan. Ada Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Selain Yesus, Tuhan nggak? Selain Yesus tidak ada Tuhan. Tuhan saya Yesus. Selain Yesus tidak ada Tuhan. Iya. Berarti tidak ada Tuhan gitu. Tuhan ada, Yesus, Tuhan Yesus. Tadi kau katakan tidak ada Tuhan. Saya bilang kan Yesus Tuhan saya. Betul. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan, Tuhan saya. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan saya itu Bang Juma. Kalau pendapat pihak lain saya tidak ikuti. Tetapi Yesus adalah Tuhan saya. Tuhan selain Yesus. Ada nggak? Yesus Tuhan saya. Makanya kurangi makan babi. Biar tidak bodoh kali. Bang Juma setahu saya tidak ada Tuhan sesuai ucapan tadi. Itu aja. Mungkin itu aja host. Saya ada nggak Tuhan selain Yesus? Yesus Tuhan saya. Jawab. Itu aja. Ada nggak Tuhan selain Yesus? Menurutmu?
Menurut saya Tuhan saya adalah Yesus. Selain Yesus ada nggak Tuhan lain? Saya tidak tahu. Gitu. Mohon maaf. Tapi saya kan tadi hanya minta pernyataan Bang Juma. Bang Juma berarti mengakui kau ragu terhadap ada ketuhanan Bang Yesus. Juma. Begitu. Berarti jadi kau ragu. Kita beda gitu. Kau ragu kawan. Kau ragu ketuhanan Yesus itu. Jadi mungkin itu karena aja. Kau mengatakan saya tidak tahu. Saya terima kasih atas pernyataan Bang Siapa Juma. tahu ada Tuhan lain selain Yesus. Berarti kau ragu. Kalau saya enggak. Saya mengatakan di luar Allah bukan Tuhan. Maka tidak ada Tuhan, hanya ada satu. Kecuali Allah, itulah Tuhan. Tak ada yang lain. Kalau kamu, aku nggak tahu. Saya berani, ada Tuhan lain daripada Yesus. Saya berani menyematkan kata Tuhan Yesus ya. Bang Juma memang berani menyematkan Tuhan Allah. Kan tidak berani, jadi minta maaf ya. Jelas dong. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah saja. Yang lain bukan Tuhan. Tadi pernyataan awal Bang Juma nggak seperti itu. Kamu ragu. Jadi itu aja. Saya terima kasih. Saya dengar-dengar di bawah aja. Coba. Terima kasih sudah. Ya udah kau ke neraka, ke neraka. Terima kasih. Colok pantat pendeta di gereja biar kau waras. Dia ragu mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya, ragu dia. Kalau kita tidak ada keraguan, Buddha, Siddhartha Gautama, Krishna, Brahma, Atis, Horus, Yesus, Bapa, Yahweh, itu semuanya bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang lainnya gugur. Yesus gugur, dia bukan Tuhan. Sedangkan penyembah Yesus tadi, apakah ada Tuhan selain Allah, selain Yesus? Tidak tahu. Siapa tahu ada di luar sana Tuhan. Nah, dengan kata lain, dia masih ragu dengan Tuhannya sendiri. Siandela. Masalah generasi. Silakan, Pak Kris, kalau mau diskusi. Ya, yang boleh. Ya. Apa yang perlu dibahas, Pak? Yesus itu makhluk atau bukan, Bang? Makhluk yang bagaimana Anda maksud? Yesus itu makhluk atau bukan? Makhluk apa? Kalau bagi kami Nabi Isa itu makhluk hidup. Itu. Makhluk ya? Ya makhluk hidup lah. Terus masalahnya apa? Berarti Anda menyembah makhluk? Menyembah makhluk yang bagaimana? Bagaimana pula? Ya, nggak begitu pengertian kata Yesus itu makhluk. Kutanya dulu. Seperti itu. Kutanya dulu. Apakah Yesus itu makhluk? Dia itu kalau kemanusiaannya itu ya makhluk hidup manusia. Oke. Apakah Bapa itu makhluk? Tidak. Apakah sama antara makhluk dan bukan makhluk? Enggak seperti itu pengertiannya. Kamu bertanya seperti itu nggak ada jawaban. Iya. Apakah sama antara makhluk? Apakah sama antara makhluk dengan yang bukan makhluk? Nggak seperti itu, nggak ada kami nggak meyakini seperti pengertian yang Anda maksud yang ada di otak kamu. Kami nggak ada. Apakah Yesus makhluk? Yesus itu manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang telah mengambil rupa manusia. Orang urus mau dia adalah firman. Kenapa dikatakan dia dadar jadi daging mengambil rupa manusia? Kita tidak bahas itu. Saya tanya, apakah Yesus itu makhluk? Kalau kau nggak apakah Yesus itu makhluk? Apakah Yesus itu makhluk? Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Ya. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk?
Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah dia makhluk? Firman Allah yang telah menjadi manusia. Apakah Yesus makhluk? Tuhan. Berasal dari Allah Bapa itu sendiri. Makhluk kok Tuhan. Firman Tuhan. Makhluk kok Yesus yang kami sembah. Ya. Makhluk kok Tuhan. Tanya kau dulu, Allah SWT itu makhluk atau tidak? Makhluk kok Tuhan. Sedangkan kamu aja menyembah dan mengakui kalau rohmu itu Muhammad makhluk juga. Emosi dia teman-teman. Kamu mengakui juga. Emosi dia. Siapa yang emosi kan? Hanya dari awal saya sudah katakan kalau Chris, kalau mau diskusi gantian Chris. Emosi dia. Yesus itu yang lain. Yesus itu makhluk, kan gitu. Sedangkan kau katakan Bapak bukan makhluk. Masalah agamamu di situ. Kenapa bermasalah? Karena agamamu menyembah makhluk, kan gitu. Ya kamu aja menyembah Muhammad. Kamu aja menyembah batu. Gak ada datanya, gak ada datanya Chris. Gak ada datanya Chris. Sakit jangan nih ya. Sakit nih Padahal itu adalah kebaikan dalam agamanya katanya. Yes. Kalian itu hanya Yesus Tuhan. Munafiknya Yesus gimana? Tuhan. Kalian itu munafiknya gimana? Kami tidak menyembah, kami tidak menuhankan Muhammad, tapi perbuatan dan kelakuan kalian yang sehari-hari itu lebih dari Tuhan. Kalian lebih dari Tuhan bikin Muhammad itu. Lebih dari Tuhan Ka'bah itu kalian bikin. Kesembah kalau solat harus menghadap kiblat, harus Saya buang nggak pakai data dari sini. Emosi dia dibilang. Apakah Yesus makhluk? Makhluk. Apakah Bapak makhluk? Bukan. Sama enggak? Ini tambah parah ini. Emosi dia. Erik. Siap. Oh, iya. Ya, mau diskusi dengan baik, Erik. Ya, Erik. Saudara Erik. Ya. Saudara Erik. Ya, kapan berencana meninggal dunia? Oh, tunggu dulu pergi ke rumah Allah ya. Nanti sampai di sana saya congkel nanti kemaluan perempuan, masukkan jari-jari. Manusia kotor. Manusia kotor. Ditanya baik-baik kok jadi kotor otaknya. Kan bisa. Kalau di rumah saya tanya, kapan rencanamu meninggalkan dunia ini? Oke, kalau di rumah kan bersenggolan dengan anak atau dengan suami kan ulang. Gila. Ulang ditanya baik. Kalau di rumah Allah boleh. Masukkan jari-jari itu ke rumah, ke lubang perempuan tuh. Lah Tuhan mau dari situ. Ya, sesuai gitu. Kalau di rumah bersinggungan 9 bulan di situ. Kalau di rumah kan bersinggungan sama anak laki-laki dan suami, ya udah ulang kan. Tuhannya pernah dari situ. Udah kan. Tapi kalau di rumah Allah bebas. Masukkan jari-jari ke perempuan itu boleh. Biar aja nangis. Biar aja nangis. Ibunya pipis masukkan jari-jari. Ibunya masukkan jari-jari, Tuhan yang ngintip. Apa ini yang masuk? Ini apakah ayahku atau jari-jari? Ya. Kalau di rumah Allah kan bebas. Rumah Tuhanmu itu kan di situ. Sebenarnya kejadian itu lumrah. Rumahnya Yesus di mana? Rumah Yesus selama 9 bulan Yesus di mana? Masalah generasi penghujat kena tampar. Hujat ngakunya
ngakunya di luar negeri bila dia gurunya. Kalau di bawah Selau TP nggak ada umat Islam yang berani lawan saya diskusi katanya. Ketika nyampe ke atas nggak ada data yang dia, cuman hujatan aja. Iya itu tadi. Aduh, dia mau ke rumah Tuhan katanya. Rumah Tuhan itu katanya dicolek-colek. Iya. Rumahnya Tuhan 9 bulan dia bernaung di situ. Kau hujat pula Tuhan kau sendiri. Itu namanya bahlul. Malam ini nggak ada yang sehat-sehat ya. Semuanya error semuanya. Error semua. Bang Fael. Ya, halo Bang. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Agamanya Kristen Bang ya? Iya Bang. Dari sekte mana kalau boleh tahu? Protestan apa Katolik? Protestan. Oh ya, silakan. Apa yang Abang Juma mau pertanyakan? Oke. Apakah seluruh tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda? Mulai dari kaki sampai ujung rambut. Kalau menurut saya, itu adalah tubuh dia itu adalah manusia Bang. Oh, bukan Tuhan? Enggak, bukan. Berarti yang mati di atas salib ini bukan Tuhan ya? Yang di kayu salib bukan. Berarti Anda ditebus sama manusia atau ditebus sama Tuhan? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Tadi katanya bukan Tuhan Bang, gimana? Emang yang betul? Jadi saya diselamatkan oleh Tuhan itu melalui rohnya Bang, tidak melalui salib. Jadi bagi Anda salib itu nggak ada? Tidak ada. Oh, berarti Yesus nggak disalib? Enggak. Jadi yang mati di salib itu siapa? Mungkin orang lain Bang. Oh, iya. Bang Handi, orang lain yang disalib. Tumben. Iya, orang lain yang disalib. Waduh, bahaya ini. Diprotes nanti sama hotel lain, saudara baik, Fail. Enggak apa-apa Bang, kan ini kan menurut kepercayaan saya Bang. Berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati di atas salib. Itu siapa itu? Orang lain kayaknya Bang. Orang lain. Iya, mungkin yang menyerupai Yesus Tuhan Bang. Berarti yang keluar dari tanah hari ketiga itu bukan Yesus? Bukan. Aku nggak percaya juga kalau Tuhan keluar dari kubur. Jadi siapa itu yang keluar dari kubur? Nggak tahu Bang, orang lain kali. Bahayanya. Terus Anda di Kristen percaya siapa? Yesus tidak percaya mati. Yesus tidak percaya juga bangkit. Lalu gimana ceritanya? Kristen apa ini modelnya ini? Saya cuma percaya bahwa Yesus itu naik ke surga, dia tidak disalib. Oh, kok sama seperti Islam ya? Iya Bang. Kenapa nggak pindah ke Islam aja sekalian? Ya udah store KTP-mu langsung syahadat aja udah. Lagi nyimak Bang di bawah tadi masih belajar. Iya. Kalau Yesus tidak disalib berarti sama seperti Islam. Ya, karena saya juga agak aneh aja gitu Bang. Kalau misalkan Tuhan saya sendiri, saya nggak tega kalau lihat Tuhan saya disalib Bang. Nah, ini yang waras ini. Tapi bagi saudara Yesus itu Tuhan. Tuhan. Kenapa bisa dia Tuhan? Tadi dia manusia? Ya, dia manusia. Kalau misalkan dia turun ke bumi, ya dia manusia Bang. Berarti sama seperti ajaran Hindu. Brahma tadinya Tuhan, dewa. Ketika turun ke bumi jadi manusia, Krishna. Sama dong. Iya kayaknya.
Berarti pagan juga berarti. Iya. Pagan itu apa, Bang? Menyembah. Orang yang menyembah kepada makhluk. Oh, aku kira pagan itu adalah agama yang tidak jelas. Nah, pagan itu menyembah makhluk. Mereka juga bertuhan. Tapi Tuhan mereka makhluk. Ciptaan. Aku nggak percaya sih, Bang, kalau Tuhan Yesus turun ke bumi. Soalnya kan di Alkitab juga ada kan, kalau misalkan Tuhan Yesus turun ke bumi, kiamatlah dunia. Kalau Tuhan yang turun ke bumi, kiamat. Kalau Yesus yang turun, sah-sah saja karena dia utusan. Ya mungkin bagi abang utusan ya. Yesus mengatakan aku utusan, gimana? Ayat berapa itu, Bang? Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah tuh, Yesus mau dikenal sebagai utusan agar kita memperoleh hidup kekal. Gimana dong? Kalau emang dia utusan, dia diutus untuk siapa, Bang? Bani Israel. Bani Israel itu kaum Yahudi. Iya, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Iya Bang ya. Nah, apakah saudara ini umat Israel? Enggak, saya umat Indonesia, Bang. Nah, itu dia berarti salah lagi dong. Kenapa enggak Islam aja sih? Belum, Bang, masih tahap belajar, Bang. Usia berapa sekarang? Aku baru 21. Masih muda sekali. Masih sering ke gereja? Jarang sih, Bang, sekarang. Kalau sering, saya kan sering juga nyimak di bawah pendengaran bareng Bang Juma. Oh gitu. Ya. Ya sudah, ikuti saya kalau gitu. Ikut mana, Bang? Ke masjid. Belum dipotong, Bang. Nggak boleh katanya kalau belum dipotong. Nah, gampang itu. Di rumah saya ada cangkul. Tinggal saya batak satu kali aja. Pak. Wah, pas. Ngeri, Bang, kalau pakai cangkul. Udah kagak muat. 21 tahun. Bapak ibunya rajin ke gereja? Enggak sih, cuma mama saya kan sibuk kerja, jadi jarang mereka ke gereja tuh. Paling teman kakak saya aja, Bang, ke gereja. Ada ini tinggal di kota mana? Jakarta Timur, Bang. Oh, sama dengan Bang Handi berarti. Yeah. Mana tahu bisa kopi Delta sama Bang Handi. Boleh, kopi darat. Boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol kan gitu. Siapa tahu langsung disunat. Sebenarnya saya ingin mau bertanya tentang ayat Al-Quran, Bang. Cuma saya lupa lagi ayatnya gitu. Masalah apa? Masalah lupa lagi. Mati gitu. Kan kata, kalau menurut Bang Juma itu Nabi Muhammad itu suci nggak? Ya iyalah. Suci. Tapi aku lupa ayatnya. Tapi di ayat itu tuh disebutkan bahwa dia tidak bisa dia tuh nggak suci, maksudnya dia berdosa gitu. Dan Allah SWT itu, ya, dan Allah SWT pun di situ menyebutkan, katanya aku akan menyempurnakan dirimu apa gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Islam yang disempurnakan. Karena kan ajaran Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Begitu. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan agama Islam itu. Berarti Nabi Muhammad itu yang terakhir ya, Bang? Iya. Dia penutup para nabi, ajaran para nabi. Kenapa kalau dia yang penyempurna nanti, kenapa katanya yang datang itu Nabi yang Isa. Nabi yang lain? Ya. Iya.
Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Isa turunnya kedua kalinya. Yang pertama sekali, meyakinkan Bani Israel bahwa dirinya adalah Mesias yang mereka tunggu. Yang kedua, meyakinkan Bani Israel bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah Nabi untuk seluruh umat manusia. Oh, jadi kalau orang Kristen juga boleh bang bilang Nabi Muhammad nabinya. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu diutus bukan untuk Anda. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. File ini manusia kan? Kalau saya setan nggak mungkin nampak bang. Oh iya, betul. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus untuk saudara Fail juga. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Matius 15:24. Dan saya ingin bertanya lagi bang, kenapa orang Islam itu dia sering banget ibadahnya, kenapa bang? Iya, karena memang kehidupan manusia itu harusnya disibukkan beribadah kepada Pencipta. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita itu dicipta oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Sama nabi-nabi, semua nabi-nabi juga disibukkan ibadah. Tapi kenapa Tuhan Abang itu dia nggak mengampuni langsung gitu, nggak bisa ya bang? Kata siapa? Pencipta langit dan bumi itu mengampuni semua makhluknya yang mau bertobat menuju kepada jalannya. Misalnya, adik ini menjadi mu'alaf, menjadi Islam, masuk Islam, maka seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan oleh Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Enggak, bukan itu bang maksudnya. Yang tadi itu yang aku tanya, kalau ibadah sering itu kan, kenapa harus ibadahnya tuh sering? Kenapa enggak sekali langsung gitu, diampuni gitu? Enggak bisa. Ya, karena kan kita dituntut untuk taat atas perintah. Pencipta langit dan bumi memerintahkan begitu, orang beriman taat. Orang yang tidak taat disebut kufur. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 14 nomor 31. Aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Nah, kami juga begitu. Melakukan seluruh apa yang diperintahkan kemudian Allah, pencipta langit dan bumi kepada kami. Kalau pencipta langit dan bumi itu perintahkan kami kemudian 10 kali dalam sehari, maka 10 kali. Karena perintahnya 5 kali, maka kami 5 kali yang wajib. Itulah ketaatan. Tapi emang kalau secara saya pikirkan itu kayak capek nggak sih bang gitu? Enggak lah. Kenapa enggak capek? Karena kami cinta kepada pencipta kami. Karena kami cinta. Terus sama saya seperti juga ingin bertanya bang. Kata teman saya juga, kenapa orang Islam suka nyium-nyium batu? Umat Islam itu disyariatkan kemudian berziarah dari Indonesia ke sana. Allah ingin menguji siapa yang taat kepadanya, kan gitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi pekerjaan kita yang kemudian dinilai oleh Allah menuju ke sana, itulah hasilnya dosa kita dihapuskan. Sama seperti kalau kita bekerja, misalnya kita menjadi tukang batu, lalu kemudian kita mendapatkan uang. Bukan karena batu, tetapi karena pekerjaan kita, maka kita dapat uang.
Begitu. Kita mengangkat batu dapat upah uang. Kita mencium batu dapat upah dosa dihapuskan. Kan begitu. Iya sih, kalau gitu sih saya juga ngerti sih Bang. Nah, itu dia. Cuman mungkin agak sedikit mengganjal aja gitu, kayak aneh aja gitu kan. Kan kalau misalkan Tuhan Abang itu kan buat semua orang juga kan, bisa kan? Nah, iya. Kenapa harus ke Mekah gitu, ke situ gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja berdoa? Ya, kita lakukan juga di Indonesia berdoa. Kami setiap saat kami berdoa. Dan yang diwajibkan ke sana itu kan yang kemudian sanggup lahir batin. Oh, jadi nggak diwajibkan untuk semua gitu? Enggak, yang diwajibkan itu yang sanggup. Seperti itu. Oke deh Bang, cukup deh ilmunya Bang. Terus kapan nih mau kita bimbing syahadat nih? Nah, tadi kan ada siapa yang Jakarta Timur Bang? Bang Handi, saya juga lagi di Jakarta ini. Besok ketemu yuk. Nah. Boleh Bang, Bang Handi. Ya kau tulis nomorku lah. 081. Gimana? 081. Ya. Ditambah 0813. Bentar Bang. 0813 9233 933 7800. 7800. Oke Bang Andi. Coba ulang dulu, nggak salah lagi lu. 0813 923 37 800. Oh iya. Lu ya, gue ya. Oke Bang Andi, bentar. Baru kita besok ketemu Banyuma sambil ngopi kita. Di Jakarta Timur Bang. Iya, aku di Cakung. Oh, aku di Pondok Kelapa Bang, tahu Bang. Wah, dekat Pondok Kelapa. Kantornya Bang Deddy Miswar di situ. Iya, makasih Bang Juma ilmunya. Iya, sama-sama saudara. Iya, soalnya saya juga kan orang ibadah ya, jadi saya nggak mungkin sok tahu juga di sini gitu. Daripada saya sok tahu nanti saya kena timpa Bang Juma, mungkin yang lebih paham Alkitab ya. Jadi saya sadar diri aja gitu. Saya lebih baik mendengarkan. Oh, di sini aja dulu, jangan kemana-mana, mendengarkan aja. Nggak usah turun, sini aja dulu. Boleh Man. Boleh. Di mute aja dulu. Oke, makasih Bang. Oke, saya sapa dulu ya. Bunda Karyana, sudah nyetor KTP Bunda, mau syahadat? Bunda Karyana, dibuka mute-nya. Kenapa pola-polanya sama gitu Bang? Ya silakan kalau mau diskusi. Indonesia demokrasi loh. Begini loh. Pancasila. Jadi tadi si Pak El ini, dia itu nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Dia nggak percaya kalau Yesus itu mati di salib. Gitu loh. Tapi dia masih Kristen. Denom apa dia? Enggak ngerti namanya denom. Tanya sendiri coba. Ya denom apa file? Pak El, lu ngerti nggak yang dimaksud denom? Gimana Bang? Lagi ngesapa Abang tadi? Agama apa? Kristen Mbak. Kristen apa? Protestan. Kalau dibilang denominasi. Contoh HKBP, saya Advent gitu. Kamu Kristen apa? Kamu Advent? Kamu Advent? Iya. Nggak ada Advent kayak kamu, botol. Ya, sama dengan Bu Karyana, kan juga absen. Nggak boleh menghakimi itu. Nggak boleh menghakimi orang, nggak begitu. Dia si file ini menggunakan akal. Kalau Ibu Karyana kan menggunakan tumit, beda. Mana kamu coba? Jemaat mana kamu dibaptis? Bohong ya? Bentar aku lagi ngejar Bang Andi dulu. Ya, berapa bohong? Jangan diganggu dulu, dia WA saya dulu, jangan diganggu. Nanti saya tunjukkan ke Bang Handi aja deh, Pak. Iya.
menggunakan itu masih Kamu polos dia. Lanjut mana? Di mana kamu dibaptis, Pak El? di air. Iya, di mana, di gereja mana? Aku tahu semua Advent. Ya di air dia dibaptis. Iya, terdaftar di mana? Contoh di Salemba. Di mana, Pak El? Cakup. Bohong dia ngarang. Ya, jangan Golgota dia, Golgota. Di Golgota dia. Dibaptis pakai air ketuban kuda. Jelas dia kan? Mariana, Advent itu apa sih arti Advent? Nggak ngerti arti Advent. Advent adalah nggak ngerti dia. Advent adalah Bukan Advent, Masehi Advent hari ke-7. ya Advent artinya apa? Menunggu kedatangan. Baik. Bohong tuh si Pak El tuh. Advent itu artinya apa, Bu? Menunggu kedatangan. Kedatangan Tuhan kedua kali. Masa penantian selama 4 minggu gimana sih, Bu? Kenapa tadi? Kenapa Kak? Di mana nanyanya? Kamu dibaptis di mana? Di Jatinegara. Gereja apa itu Jatinegara mana? Ini lagi dia. Jemaat apa namanya? Ntar biar Bang Andi aja yang lihat Kak. Aku lagi malas banyak ngomong Kak. Aku pendengar masalahnya. Salemba tahu Salemba kalau kamu Jatinegara. Ada situ gereja di Salemba. Kalau kamu tahu Jatinegara pasti tahu Salemba. Iya tahu. Di mana coba? Banyak bohongnya. Aduh. Inilah kadang-kadang. Jadi kalau ketika orang tidak bisa menjawab itu bohong ya Kak? Kok Kakak bisa menghakimi seseorang? Mana ada kamu kok? Ya bohong lah berarti. Kamu bilang Jatinegara. Iya Kakak bisa bilang seperti itu, tapi Kakak tidak tahu kan orang seperti apa. Saya bukan menghakimi. Pertanyaan kakak bertanya-tanya seperti itu apa? Kan saya udah bilang, saya udah lagi nge-WA Bang Andi. Saya nanti bercerita sama Bang Andi. Nggak bisa ya Bang Juma? Aku ciri-ciri bisa. Lanjut. Kok saya langsung dihujat gini kan? Saya kan Bang Juma juga tadi bilang saya penyimak. Mana ada kamu kuhujat? Jadi kakak langsung bilang saya bohong. Pembohong itu apa? Jadi di mana kamu di Jatinegara? Terus kalau saya nggak mau jawab, kenapa? Ya sudah, berarti kamu cerdas. Kok saya cerdas? Tadi kakak bilang saya pembohong. Sekarang cerdas gimana yang benar? Ya udah, tapi nggak suka dibilang ini. Emang enak diomelin sama anak kecil. Kak, dari saya tadi baik loh, saya diem aja di sini, Bang. Saya aja nggak berani ngelawan Bang Juma tadi. Gini loh, nggak. Kakak kalau bertanya, tapi kakak nggak boleh ngatain orang langsung bohong. Sifat orang Advent aku tahu loh, Pak El. Kamu iya, kakak, baptis. Enggak. Kalau kakak tahu, emang kakak Tuhan tahu? Enggak. Kakak kan tahu sifat-sifat orang Kristen Advent. Kakak Tuhan. Ya kejujuran diutamakan. Kejujuran. Emang kejujuran itu mesti harus diperlihatkan. Enggak perlu. Kamu jujur aja di mana? Jatinegara di mana gereja apa namanya? Terus kalau saya nggak mau jawab gimana Kak? Nggak apa-apa. Itu hakmu. Tapi ya, ini hak aku kan. Di room ini yang jelas kamu tidak transparan. Cuma aku bilang, kamu bilang aja jemaat ini. Kan saya baru Kak. Kan saya baru masuk sini Kak. Aku ini baru ini. Kayaknya aku baru ini aku di sini. Tadi saya pas lewat langsung diminta naik, saya naik sendiri. Ibu Karyana mah kepo.
Nggak kepo, saya biasa aja loh, Bos. Saya di Taman Harapan, Kak. Udah cari aja. Salemba tahu tuh Salemba. Salemba tahu. Tadi kan aku udah kasih tahu Jalan Harapan. Terus itu aja cari ada nih tuh gereja. Udahlah, kamu nggak transparan. Udahlah, abaikan. Wah, kakak bilang seperti itu tadi sih nggak terima loh. Kakak bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Hitungnya yang mana? Maaf. Nah, lanjut. Jangan gara-gara aku jadi si Pak ini kritis anaknya. RS 21 tahun kritis. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang disalib adalah orang yang bersalah. Itu kan hak saya dong, boleh dong saya berpendapat seperti itu. Boleh banget. Oh, tapi nggak mau masuk Islam gitu ya? Berpendapat seperti itu nggak mau masuk Islam gitu? Oh, berpendapat seperti itu belum tentu masuk Islam, Bang. Karena kan kita berproses manusia. Masih dia bertanya tentang Islam, Res. Masih mau bertanya terus tentang Islam. Ya udah, nanya apa? Tadi barusan gue habis bubukin roomnya WK loh. Sangat seru sekali. Tapi Mbak Karina lain kali jangan kayak gitu ya, Kak. Itu menghakimi namanya. Iya, kamu bilang Yesus nggak disalib, berarti kamu bukan Advent. Pael. Di Advent itu ada seperti itu, Yesus disalib. Terus kalau Yesus disalib, emang kakak mau punya Tuhan disalib? Jangan kamu bawa-bawa nama Advent, bikin malu. Wah, apa yang bikin malu? Ya malu orang Advent melihat, jangan kamu bawa-bawa nama Advent. Siapa yang malu? Siapa? Ya orang Advent lah malu lihat kamu. Adakah orang yang merasa malu? Nanti ku cek namamu di mana kamu gereja mana? Kok kakak kayak ngerasa ngotot sih? Kamu udah fatal kesalahanmu, kamu bilang. Iya, kesalahan saya di mana? Lalu kamu bilang kamu Advent. Iya, kalau Kristen, kalau misalkan kakak nih, logika kakak ya, masa kalau misalkan ada orang berpendapat bahwa Yesus disalib, terus otak kakak di mana? Tuhan disalib. Pembohong kamu. Oh, pembohong? Gak ada. Yesus tidak disalib, Kak. Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib, di Advent tidak ada seperti itu, Pak El. Kamu jangan bilang kamu Advent. Ini pemikiran saya, wajar dong. Hak saya dong. Ya, tapi jangan kau bawa nama Advent, bodoh. Kan tadi yang bertanya kalau cuma agama kamu apa? Sama Bang Haji juga bertanya. Catat nomor WA aku, catat nomor WA aku ya. Kok ngamu? Ini nomor WA aku. Nggak ada kejujuranmu. Kenapa minta WA? Kamu bilang kamu Advent, biar ku cek kamu di mana Adventmu. Ngapain dicek? Emang kakak polisi? Emang saya buronan? Kenapa kamu bilang kamu Advent, kamu bilang Yesus tidak disalib? Kamu udah salah fatal. Salah total. Salah totalnya di mana? Aku tanya salah totalnya di mana? Tidak Advent. Pael santai jangan terlalu dekat mic-nya, santai. Oke. Santai. Tenang, gak usah emosi kamu. Tadi saya sampai. Nah, tenang. Motifmu apa? Terlalu dekat. Hah? Motifmu apa ini? Oh, motif? Ini kan bagaimana? Ini membuka, ini diskusi agama. Baik dong. Saya mendengar kamu tadi bicara. Kamu tanya tentang Islam wajar. Tapi kamu bilang, saya Advent di Jatinegara. Gereja apa? Terus kamu bilang, Yesus tidak disalibkan. Kamu tidak percaya kekristenan ya? Kamu apa? Kamu bilang kamu Kristen, Advent. Kakak bisa menyimpulkan itu seperti apa? Kakak bisa bilang banyak lebar kali lebar, panjang kali lebar bilang seperti itu? Pecah suaranya. Udah bisa kusimpulkan. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat, pecah suara. Segini ada Bang? Iya, cukup. Tadi kan saya udah bilang, Kak. Ini Pak El nih, cerdas bohongnya. Jadi jangan biasakan bohong ya. Iya deh kakak yang paling sempurna, kakak yang tidak berbohong, kakak yang tahu tentang orang lain. Iya nggak benar. Nanti saya buktikan kalau ke Bang Andi. Bagimu bisa berbohong. Kakak sih bener kakak mau ngasih apa kepada saya? Nggak terima saat dituduh-tuduh. Jangan terlalu dekat kamu, suaramu. Ini. Oh, nggak terlalu dekat. Mana ini udah jauh. Jangan kamu kejang-kejang di situ. Lah, kejang-kejang seharusnya yang kejang-kejang itu Anda, bukan saya. Anda menuduh saya. Yang bohong kamu. Bohongnya di mana?
Lantas nggak bisa menjawab pertanyaanmu, saya bertanya. Kamu bilang kamu Advent. Di Advent itu, Yesus itu disalibkan. Kamu bilang tidak disalib. Kamu salah total. Emang Kristen? Loh, Kristen Advent? Kristen Advent? Kristen itu apa artinya, Fael? Hah? Apa arti Kristen? Kristus. Apa arti Kristen apa? Baru dilihatnya lagi di apa? Di Google. Apanya dia ketawa sendiri loh. Belum aku jawab, udah dibilang aku Google. Kayak gini aja kan. Kalau boleh aku bisa nggak sih di sini? Power aku baru nih dikit soalnya. Biar aku on cam aja, biar aku tunjukkan langsung Kak. Kalian bisa nggak Bang? On cam lah. Belum bisa on cam, di follow si Rafael. Teman-teman di follow file biar bisa on cam. Ya, aku ya, kalau nggak percaya. Teman-teman follow dia biar sampai 1000, di follow dia. Wah, tadi kan gimana sih? Kamu mau tunjukkan apa? Jangan emosi, kendalikan dirimu, Ya, jangan emosi. Bang, udah tadi sampai tuduh-tuduh loh Bang. Bayangin loh Bang. Pembohong besar. Iya Kak, saya pembohong. Ya sudah, kalau udah diakui. Iya, karena Anda Tuhan dan Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Lah, pernyataanmu membuat kamu jadi pembohong. Pernyataan saya dari mana kalau saya pembohong? Kamu bilang Yesus tidak disalibkan. Di Advent tidak ada seperti itu, Fael. Aduh, susah amat lu ya. Itu kan hak saya, tahu hak nggak sih, Mbak? Kita ambil jalan tengahnya dulu ya. Pak El mengatakan memang ada yang disalib. Yang disalib itu bukan anak Maria yang mulia itu, tapi yang disalib gantinya itu. Ada yang disalib. Pak, tidak ada seperti itu. Coba diulang Pak El. Yang disalib, coba diam dulu. Diam dulu, Pak El, yang disalib yang mana? Coba El. Ini pendapat saya ya Kak, bukan pendapat gereja, bukan pendapat gereja ataupun Bapak pendeta ya. Enggak, saya membawa pendapat saya pribadi. Yang disalib itu adalah orang lain, bukan Yesus. Dan logika saya juga, kalau saya punya Tuhan, Yesus Tuhan saya nggak hina. Tuhan saya nggak hina. Sebegitu kejinya dia disalib, digantung. Bayangin. Silakan itu pendapatmu, tapi jangan kau bawa nama Advent. Agamanya apa? Saya jawab, saya nggak bawa Advent. Kamu bilang tadi saya Advent. Kan yang bertanya, saya jawab dong. Oh, jadi kamu apa denomimu? Nggak ngerti. Apa denominasimu? Advent kamu bilang. Tapi memang iya wajar. Ibu Karina ini Pak El masih 21 tahun loh. Dia masih dalam belajar loh. Iya 21 udah cukup dewasa loh. Daripada S3 belum. Saya 21 udah mahasiswa saya. Aku mau tanya sama. Iya, emosi jangan santai. Yesus itu disalib menurut Ibu Karina. Jangan bawa di Advent begitu ya. Kok malah bertanya lagi? Wah, dangkal sekali. Terus yang bisa menjawab pertanyaan. Dangkal kan? Ya, gimana sih sini? Bentar Bang, kasih waktu aja. Benar. Kau WA saya aja, WA. WA belum masuk loh. Oh iya, sabar Bang. Tadi ke beremosi Bang. Teman di follow dia biar nanti sampai 1000 bisa on cam dia kok. Iya. Bikin aja si Fail jadi kalian kesayangan kalian si Fail. Saya turun dulu ya, host. Iya. Izin ya, host. Kenapa? Daripada Yesus. Enggak, bukan kesayangan Bunda Karina. Waduh, Bunda Karina. Oke, kesayangan Pak Air ini kesayangan gimana? Long sama-sama Kristennya cuman ya tabayun aja lah Karena nggak jelas. Biar aja disadu dia. Makanya untuk jangan kebanyakan makan Alkitab sama-sama Adventnya gimana ini? Pandai akunku ya. Ini follow akunku. Iya. Pakai sepeda merah udah DM aku ya. Oh iya. Oke. Tandai kamu di mana kamu gerejamu. Iya, nanti ku share loh. Iya, tenang. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Marah-marah mulu contohnya.
Iya, aku temenin Pak El ketemu kamu Ibu Karina ya. Nanti aku temenin. Besok kita ketemu kalau mau. Besok aku ketemu Pak El. Ketemu. Ngotot kali lo ibu-ibu itu. Dia seakan-akan aku dijadikan domba tersesat nanti kali ya. Tapi memang masuk akal sih El, bahwa tidak masa anaknya Maria yang mulia itu disalib ya. Aku aja nggak terima kalau terkadang pendeta bilang seperti itu. Dijauhkan dari ini apa? Headset Bayangkan ya. Keras-keras Bayangkan dia ditangkap dulu. Iya. Di pakaiannya. Dia Tuhan dia Tuhan loh. Mestinya kan dia diselamatkan ya dari Bapak yang mengutus dia. Bener nggak El? Iya. Mestinya dia berdoa semalaman di Bukit Semani. Dia berdoa. Iya. Dia diselamatkan dong. Jadi yang disalib itu bukan dia yang dipermalukan. Bener nggak? Orang lain itu. Sama tentara Romawi. Maju res. Tadi aku Mana ya? giliran Mana ya? Aku belum masuk. Iya sabar Bang Andi ini lagi di chat. Nggak lagi nih wifi-nya. Kacaunya Bu Karyana ini. Tahu marah-marah mulu perkara nggak bisa dijawab, dia ngotot. Kalau orang nggak bisa menjawab, bukan berarti dia bodoh. Pastinya apa ya? Keilmuannya untuk menjawab belum nyampe. Jadi nggak semuanya orang nggak bisa menjawab itu bodoh, kecuali dia sombong. Nah itu. Dia menghakimi tuh orang. Tuhan aja nggak pernah mengajarkan menghakimi orang. Udah bisa ongkap nggak itu uang? Udah berapa itu? Coba, Bang Arif. Bisa ongkap memang. Oke. Udah berapa dia? Belum bisa aku undang ongkap belum. Dia kan harus turun dulu. Maksudnya si file kan? Iya. Udah berapa? Bentar dulu saya cek. 632. Oh belum. Biasanya kalau akun baru bisa biasanya. Kalau akun baru buat. Kalau akun baru buat soalnya aku nggak pernah main TikTok. Oh iya, coba turun dulu. Nanti naik. Habis ini naik. Gimana cara turunnya Bang? Nggak tahu aku juga. Turun keluar dari TikTok dulu, kemudian masuk lagi. Paham? Keluar, pencet yang mana Bang? Enggak, ini ini ya Pandu, sampean turun, saya turunkan. Habis ini setelah turun, sampean keluar TikTok dulu. Jangan ada di bawah penonton, keluar dulu, lalu masuk lagi ke TikTok. Cari kepala saya ini. Oh bentar aku berarti ikuti Bang Juma dulu gitu. Iya, ikuti host Pak sama host. Terus cari akun hostnya. Akun saya dulu di fullback. Oke Bang. Bang Handi. Ya, nanti naik lagi ya, masuk lagi ke sini ya. Oke Bang, siap. Oke, terima kasih. Ini agak lemot Bang. Oke. Naik lagi. Udah ngirim WA ini Bang. Iya, saya tunggu. Iya, saya tunggu. Naik lagi ya. Jangan lupa WA saya. Oke. Iya, ini WA Bang Handi nih. Kalau kesulitan nanti ditelepon aja Bang Handi kalau udah ada nomornya. Bang, gimana cara turuninnya Bang? Turunin Bang. Ya udah ada tangganya kan di bawah itu. Turun deh.